teman-teman bertanya, Kak gimana sih caranya kakak istiqomah? Kok bisa istiqomah gitu? Kok bisa istiqomah? Nah, kayak yang, aduh udah capek-capek sholawat tapi nyatanya mana gitu, mana nih doa aku belum terkabul, malah kadang udah misalnya udah jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Sutari. Nah, di video kali ini aku bakal share tentang banyaknya pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan, Kak gimana sih caranya supaya istiqomah dalam bersolawat, dan bagaimana menjaga rasa keyakinan kita akan solawat gitu ya. Kita kan udah bersolawat, kemudian berdoa kepada Allah tentang impian-impian kita. Nah, gimana caranya agar kita tuh tetap yakin gitu dengan doa-doa kita gitu, bahwa suatu saat pasti Allah akan mengabulkan. Nah, kayak apa lengkapnya? Simak terus videonya ya. Nah, dari yang aku terima gitu ya, banyaknya pertanyaan itu, kebanyakan itu merasa ragu atau merasa kurang istiqomah dalam bersolawat karena kebanyakan ya, karena doanya itu tidak kunjung terkabul, atau dia merasa kok aku gak ngerasain keajaiban seperti yang orang-orang rasakan ya. Nah, saat itulah biasanya rasa ragu itu mulai tumbuh gitu loh. Kayak yang, aduh udah capek-capek sholawat tapi nyatanya mana gitu, mana nih doa aku belum terkabul, malah kadang udah misalnya udah jatuh tempo gitu ya, kita minta sama Allah, ya Allah kasih hamba ini dalam waktu segini gitu misalnya nih ya. Nah, kemudian pada waktu itu ternyata kita gak menerima gitu, kita gak dikabulin sama Allah di waktu yang kita doakan itu. Nah, biasanya saat itulah muncul rasa keraguan. Nah, saat udah muncul rasa keraguan, itu biasanya merembet pada rasa malas untuk tetap bersolawat. Nah, di sini aku mau ngasih jawaban ke teman-teman, gimana sih caranya aku merawat rasa keyakinan itu gitu. Nah, biar gampang, aku kasih analogi gitu ya, kayak supaya lebih mudah dimengerti oleh teman-teman. Jadi, aku menganalogikan seperti ini. Teman-teman pernah nggak belanja kayak di Shopee atau di marketplace gitu ya? Nah, saat kita belanja di Shopee itu kan kita ngeranjangin dulu. Nah, itu ibaratnya kita banyak nih impian-impian kita, lalu kemudian kita list tuh, kita berdoa tuh seperti yang kita inginkan gitu. Ibaratnya seperti lagi milih barang, kemudian kita keranjangin. Nah, kemudian kita check out. Nah, check out ini maksudnya ya kita berdoa kepada Allah, kemudian ditambah dengan amalan-amalan seperti sholawat, kemudian sholat tahajud, baca surat Al-Waqiah dan sebagainya gitu. Nah, kalau di sini kan konten aku lebih banyak tentang sholawat. Nah, kita banyakin sholawat gitu. Itu ibaratnya kita udah check out. Nah, kalau udah check out, otomatis barang yang kita inginkan, barang yang kita udah check out pasti nyampe ke diri kita kan. Itu pasti akan nyampe gitu loh. Nah, berarti ya sama gitu, doa kita pun pasti akan nyampe gitu pada kita, dan Allah itu pasti nggak akan salah kirim gitu loh. Kalau Shopee atau Tokped atau marketplace gitu ya, mungkin masih bisa salah kirim, tapi kan kemungkinannya kecil. Nah, apalagi ini Allah gitu loh, Tuhan kita yang maha segalanya, masa sih masih salah kirim dan masih salah memperkirakan waktunya gitu. Nah, karena udah yakin gitu ya, kalau kita udah check out dan barang itu pasti akan dikirim kepada kita. Nah, apa perasaan kita? Nggak khawatir kan? Paling cuman kita ngerasa, aduh kapan ya barang aku nyampe? Dan saat barang itu nyampe, apa sih perasaan yang kita rasakan? Pasti seneng banget. Apalagi kalau udah si kurirnya bilang, permisi paket gitu kan. Nah, sama kayak kita lagi menunggu jawaban dari doa-doa kita. Ya, kita jangan khawatir gitu loh, jangan cemas, jangan khawatir, karena doa yang udah kita check out, doa yang udah kita minta kepada Allah, apalagi ditambah dengan amalan sholawat, nah insya Allah pasti bakal nyampe dan gak akan salah kirim gitu loh. Dan Allah itu pasti punya waktu yang sangat-sangat tepat untuk setiap hambanya. Nah, coba deh kita pikir-pikir lagi, apa yang kita dapat hari ini itu kebanyakan adalah doa-doa kita di masa lalu.
Dan itu aku sering merenung hal itu gitu loh, bahwa apa yang aku dapat hari ini itu adalah kebanyakan adalah doa-doa atau harapan-harapan aku di masa lalu, entah itu aku sengaja atau enggak. Jadi pasti gitu loh, pasti doa kita tuh akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan waktunya kapan ya hanya Allah yang tahu gitu. Tapi misalnya kita istilahnya menargetkan gitu ya, kita minta kepada Allah, ya Allah tahun ini nih kasih hamba jodoh gitu misalnya. Nah ya nggak apa-apa gitu loh, karena kita nggak maha tahu dan kita cuman minta gitu ya. Ya udah, sebutin aja waktunya, cuman kita ya pasrah kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Kapanpun Allah itu pasti tahu waktu yang terbaik. Di sini juga aku bakal ngebacain salah satu isi dari buku Quantum Ikhlas for Teenage. Nah ini teenage apa teenager ya? Pokoknya ini Quantum Ikhlas khusus untuk remaja. Nah di sini tuh bahasanya lebih mudah, dan di sini dituliskan bahwa kita bahagia sejak lahir. Nah kita diingatkan kembali kepada konsep seorang bayi, di mana seorang bayi itu tidak pernah merasa tidak yakin. Dia tuh selalu merasa mampu dan bahagia. Seorang bayi mengeksplorasi dunianya dengan penuh keberanian walaupun tubuhnya belum siap untuk itu. Dia merasa sudah mampu melakukan apa saja. Di kepalanya belum ada konsep tidak mampu. Dia akan terus bersemangat mencoba melakukan semua hal baru dengan antusias, senang, dan tekun. Semua dihadapi 100% dengan penuh semangat, tawa, dan air mata. Meski akhirnya gagal dan menangis, setelah itu dia akan tertawa lagi melakukan hal yang sama. Inilah yang perlu kita catat. Manusia dilahirkan dengan perasaan mampu melakukan segalanya. Sebelum logika di dalam otaknya bekerja, hatinya sudah berpikir lebih dulu. Mampu atau tidak dia melakukan yang diinginkannya, si bayi akan tetap tertawa atau menangis sebentar sambil mencoba lagi dan terus mencoba lagi. Dia selalu menjaga rasa bahagia di dalam hatinya. Nah, jadi kita tuh disuruh kembali pada konsep saat kita bayi. Jadi saat kita bayi itu kan kita nggak mikir banyak, nggak mikir macam-macam bahwa kita tidak mampu kan. Kita tuh selalu merasa yakin bahwa kita mampu, kita selalu merasa bahagia, dan kuncinya adalah tidak kebanyakan mikir. Nah sama juga dengan saat kita berdoa, saat kita udah punya keyakinan kepada Allah, ya gak usah kebanyakan dipikir gitu loh. Ini bakal kayak gimana, kemudian Allah ngabulinnya dengan cara apa gitu. Itu bukan wilayah kita, bukan kapasitas kita. Kita tugasnya adalah yaitu tadi bersemangat, terus tertawa meskipun sambil menangis juga, untuk tetap yakin, tetap forward gitu, tetap maju ke depan gitu. Kita tetap terus melanjutkan hidup kita. Dan yang terakhir adalah saat teman-teman bertanya, Kak gimana sih caranya kakak istiqomah, kok bisa istiqomah. Nah awalnya adalah karena aku merasa yang bisa menolong permasalahan aku waktu itu adalah Allah. Jadi ya aku harus minta dengan pol-polan kepada Allah gitu, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah aku bisanya apa? Aku bisanya sholawatan dan melakukan apa yang bisa aku lakukan gitu, ikhtiarnya. Nah akhirnya awalnya ya dipaksa dan akhirnya terbiasa. Dan karena terbiasa itu akhirnya kalau nggak sholawatan ya jadi nggak enak gitu. Ibaratnya gini, kita tuh udah biasa sejak kecil dipaksa mandi, walaupun kita nggak suka mandi. Tapi karena udah terbiasa mandi, akhirnya kalau kita nggak mandi, pasti badan kita tuh ngerasa nggak enak gitu loh. Pasti ya kita mandi gitu, karena udah terbiasa. Dan awal mula terbiasa itu biasanya karena dipaksa. Jadi biar istiqomah, ya paksa dulu deh gitu. Kalau memang bener-bener teman-teman ngerasa bener-bener butuh pertolongannya Allah gitu. Lagian yang selalu aku tanamkan dalam otak aku adalah sholawatan itu gratis, dan nggak susah gitu loh, mudah banget. Kita udah dikasih kemudahan seperti itu, masa masih minta diskonan atau masih minta keringanan gitu. Wah itu udah paling mudah gitu loh, amalan yang paling mudah, tapi hasilnya Masya Allah dahsyatnya.
Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan kirim pertanyaan melalui DM Instagram di @dinapuci13_. Insya Allah aku bakal aktif lagi di Instagram, atau juga bisa melalui WhatsApp di nomor ini. Dan kalau aku slow respon, mohon dimaklumi ya, karena pertanyaan yang masuk ke WA maupun Instagram itu banyak banget, dan biasanya sehari itu aku ngebales ya sekitar 10-20 orang gitu. Jadi mohon maaf banget kalau slow respon, tapi aku usahain untuk selalu membalas pertanyaan teman-teman. Atau kalau teman-teman ingin mencari sendiri jawabannya, silakan bisa ngeliat di video-video aku yang sebelum-sebelumnya, karena banyak juga pertanyaan teman-teman itu sebenarnya udah pernah aku jawab gitu loh di video-video yang sebelumnya. Jadi sekali lagi terima kasih, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya insyaallah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.